Yo, halo! Kali ini saya mau berbagi informasi tentang menjadikan perangkat tablet sebagai monitor PC ataupun monitor perangkat-perangkat lainnya secara gratis. Di sini udah ada beberapa tablet yang bakal dijadikan contoh, dan masing-masing tablet ini menggunakan sistem operasi atau OS yang berbeda. Ada yang pakai Android, iPad OS, dan Windows. Oke, gak usah makin lama, mending langsung aja gas, cobain! Yang pertama ada tablet SPC L80S. Ini tablet Android murah yang speknya lumayan juga ya. Dan tablet ini berjalan di OS Android versi 10. Nah, untuk OS Android ini ada beberapa cara dan sebenarnya lebih fleksibel. Tapi masing-masing ada beberapa persyaratan atau alat tambahan yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, cukup menggunakan kabel data atau jaringan lokal dan aplikasi yang bernama SpaceDesk. Tapi, cara ini hanya terbatas untuk menjadikan tablet sebagai monitor dari PC atau laptop. Dan untuk tabletnya, minimal menggunakan Android versi 4.1 atau di atasnya. Jadi kalau di bawah versi itu nggak bisa. Untuk caranya, di tablet tinggal install aja aplikasi yang bernama SpaceDesk dari Play Store. Terus di PC-nya juga sama, install SpaceDesk. Ini sesuai OS yang dipakai di PC-nya ya. Dan untuk dapetinnya bisa dari website spacedesk.net. Kalau udah diinstal di kedua perangkat, saya saranin untuk lakukan restart terlebih dahulu di PC dan tabletnya. Terus buka aplikasi SpaceDesk di PC dan di tabletnya. Setelah itu baru bisa dihubungkan. Ada dua pilihan nih, secara wireless ataupun kabel. Untuk wireless itu membutuhkan jaringan lokal. Jadi kedua perangkat harus terkoneksi ke Wi-Fi yang sama. Nanti otomatis di SpaceDesk tablet muncul nama dari PC yang mau dihubungkan. Dan udah deh, tampilan PC bakal muncul di tabletnya. Ini juga bisa dikontrol secara langsung dari tabletnya ya, pakai touchscreen gitu. Bukan cuma menampilkannya aja, jadi lumayan bisa kayak pen tab gitu. Nah, kalau secara wireless gini memang masih agak terasa delay-nya, walaupun nggak yang parah-parah banget sih. Kalau mau yang lebih lancar, bisa juga hubunginnya lewat kabel data. Caranya di SpaceDesk PC, masuk ke USB kabel driver Android. Terus checklist pada USB kabel Android. Setelah itu, buka aplikasi SpaceDesk di tablet dan hubungkan tabletnya ke PC menggunakan kabel data. Terus kalau ada peringatan di tabletnya, tinggal tekan OK. Kalau nggak ada peringatan sama sekali, coba pilih dulu tuh untuk file transfernya atau media transfer. Udah deh, bakal muncul tuh tampilan dari PC-nya ke tablet. Dan penggunaan kabel data ini memang lebih kerasa lancar ya dibandingkan secara wireless. Oh iya, untuk aplikasi SpaceDesk ini gratis ya, cuma ada beberapa aturan lisensinya, dan ada masa berlaku gitu untuk versi yang dipakai di PC. Jadi ketika expired, kita harus install ulang versi terbaru dari SpaceDesk-nya. Nah, cara yang tadi itu sebagai monitor PC aja. Gimana kalau jadi monitor untuk perangkat selain PC? Ya bisa, tapi caranya berbeda. Dan ada beberapa persyaratan serta alat tambahannya. Yang pertama, pastikan tabletnya itu udah support OTG. Terus di tabletnya, install aplikasi yang bernama USB Camera yang ada di Play Store. Aplikasi ini membutuhkan Android versi 4.3 atau di atasnya. Jadi kalau di bawah versi itu nggak bisa. Terus sediakan alat, yaitu kabel OTG, kabel HDMI, dan HDMI Video Capture USB. Nah, dipasang nih semuanya. Kabel HDMI dari perangkat lain colok ke HDMI Video Capture, terus colok ke OTG, terus ke tabletnya. Habis itu tinggal buka aja aplikasi USB Camera, maka harusnya otomatis tampilan dari perangkat tersebut akan muncul di tabletnya. Tapi yang ini nggak bisa ya. Nah, ini dia kekurangan pakai cara ini. Kadang ada perangkat yang bisa, kadang ada yang enggak. Walaupun udah memenuhi syarat kayak support OTG dan versi Android-nya di atas 4.3. Jadi belum tentu bisa juga, kayak tablet SPC L80S ini. Mungkin ada hardware lain yang mempengaruhinya juga. Saya masih belum tahu tuh penyebabnya. Yang tahu boleh berbagi di komentar ya. Nah, sebagai contoh lain, kalau yang berhasil, ini saya coba pakai handphone Asus Zenfone 8. Ini hasilnya bisa ya, nampilin dari perangkat Steam Deck. Selain itu juga bisa nampilin mau dari PS, TV box, laptop, dan sebagainya. Yang penting perangkat yang mau ditampilkan itu mendukung HDMI output. Untuk proses gambar yang ditampilkannya ini lumayan lancar ya, bahkan ada fitur-fitur tambahan, misalnya rekam layar, ubah resolusi, dan sebagainya. Kekurangan lainnya, ini nggak bisa kontrol perangkat yang dihubungkan dengan touchscreen yang ada di tabletnya ini. Jadi bener-bener kayak monitor gitu tabletnya, cuma buat nampilin aja, dan nggak wireless. Oh ya, untuk USB kamera ini gratis, cuma ada iklannya aja. Kalau mau dihilangin harus bayar.
Oke, lanjut ke iPad. Di sini saya pakai iPad Air 2 yang harganya cuma sejutaan. Kena viral nih. Tapi walaupun murah, layarnya ini sebenarnya bagus. Sayang aja gitu kalau nggak dimanfaatin juga. Terus untuk sistem operasinya ini pakai iPad OS 15 karena memang mentok di situ ya. Nah, sebenarnya untuk di iPad ini caranya bisa dibilang sama kayak di Android. Kalau mau jadi monitor kedua, bisa pakai aplikasi Space Dash yang di-download lewat App Store. Dan untuk minimalnya ini iPad OS versi 9.3. Untuk prosesnya juga mirip, tinggal connect ke Wi-Fi yang sama dengan PC, buka app-nya, pastiin di PC juga install dan buka Space Dash-nya, terus di iPad-nya tinggal pilih aja nama PC yang mau dihubungkan. Untuk metode menggunakan kabel ada sedikit perbedaan. Nah, di Space Dash PC-nya itu masuk ke USB kabel driver iOS, terus checklist yang USB kabel iOS. Jadi pertama, hubungi dulu iPad-nya ke PC pakai kabel data, dan disarankan yang original Apple. Terus kalau muncul peringatan di iPad-nya, tekan percayai, abis itu buka Space Dash. Nanti di iPad ada peringatan buat koneksinya gitu. Udah, nanti bakalan muncul deh tampilan PC-nya di iPad. Nah, untuk perangkat selain PC, di iPad ini juga sebenarnya bisa, dan caranya pun sama. Pakai aplikasi USB kamera yang bisa didapat dari App Store. Tapi untuk minimumnya itu iPad OS 17. Berarti harus pakai iPad yang masih dapat update terbaru ya. Jadi saya coba pakai iPad 9 yang sebelumnya udah dibahas. Ini juga masih termasuk murah loh. Terus untuk alat tambahannya juga sama, yaitu kabel HDMI, HDMI video capture USB, dan di sini saya coba pakai OTG yang Lightning. Tapi ketika saya coba hubungin semuanya dan buka aplikasi USB kameranya, malah nggak bisa, nggak muncul apa-apa. Nah, ternyata dari beberapa info dan video yang saya temui, yang bisa menggunakan USB kamera ini hanya iPad yang udah pakai lubang USB Type-C. Contohnya iPad 10, R5, Mini 6, iPad Pro, dan sebagainya. Jadi maaf nih, nggak bisa contohin, karena nggak ada unitnya. Tapi kalau kamu punya iPad yang udah pakai USB Type-C, itu bisa ya, silahkan dicoba. Lanjut, untuk tablet yang pakai OS Windows. Di sini saya contohin pakai Wintouch AnyPost 30. Ini tablet Windows yang buat kasir gitu ya, pernah dibahas juga. Nah, buat jadiin tablet Windows sebagai monitor untuk semua perangkat yang ada HDMI outputnya, bisa pakai aplikasi OBS dari obsproject.com dan install sampai selesai. Terus untuk alat tambahannya juga masih sama, yaitu kabel HDMI, HDMI video capture USB, dan OTG. Tapi kalau di tabletnya udah ada lubang USB-A, berarti nggak perlu OTG lagi ya. Kalau udah, tinggal hubungin semua alatnya, terus di OBS ini, di bagian Source, tekan icon plus, pilih video capture device, tekan OK, pada bagian device pilih USB video, dan tekan OK. Maka otomatis nanti tampilannya muncul di sini, tinggal disesuaiin aja, dipas-pasin, dan untuk besarinnya tinggal klik kanan dan pilih full screen projector. Oh iya, kalau pakai HDMI video capture USB, seperti biasa, cuma nampilin aja layaknya monitor, nggak bisa kontrol perangkat yang terhubung. Tapi lumayan pakai OBS kayak gini, bisa buat rekam atau buat streaming juga, lebih banyak fiturnya ya. Cuma ini semakin besar resolusi dari perangkatnya, maka akan semakin berat juga. Apalagi kalau spek tabletnya minim. Jadinya ya patah-patah kayak gini. Jadi tergantung settingan atau resolusi yang dipakai dan spek dari tabletnya juga sih. Nah, kalau pengen wireless, setahu saya cuma bisa jadi monitor kedua dari PC. Jadi pertama, harus dicek juga tabletnya mendukung Miracast atau enggak. Cara ceknya itu klik kanan di icon start, pilih run, ketik DXDiag, dan tekan OK. Terus tekan Save All Information untuk simpan file teks informasinya. Kalau udah, coba dibuka dan cari pada bagian Miracast. Kalau available berarti bisa. Kalau not available berarti ya nggak bisa, kayak tablet ini, nggak bisa ya. Nah, di sini saya contohin pakai laptop yang Miracast-nya available. Anggap aja ini tablet ya. Pertama, di tablet atau laptop yang mau dijadiin monitor, install dulu fiturnya dengan cara masuk ke settings, pilih apps, optional features, add features, cari wireless display. Lalu install. Setelah itu di close aja, terus masuk start dan cari projection setting. Lalu tekan launch the connect app to project to this PC. Nah, di PC utamanya, klik kanan di desktop, pilih display, lalu tekan connect to a wireless display. Di bagian ini tinggal pilih aja nama dari tablet atau laptop yang udah disiapin tadi. Udah deh, bakalan muncul tuh tampilan dari PC utama ke tablet atau laptopnya. Dan ini bisa dikontrol gitu ya. Cuma seperti biasa, kalau wireless tuh agak kerasa delay-nya.
Nah, jadi begitu ya cara memanfaatkan tablet yang OS-nya Android, iPadOS, dan Windows. Jadi monitor PC kedua atau monitor dari perangkat lainnya. Memang masing-masing ada aja keterbatasannya, karena namanya tablet itu fungsi utamanya bukan untuk jadi monitor kan. Ya, semoga bisa dimaklumi. Dan kalau misalnya ada info atau cara lainnya, boleh berbagi di komentar ya. Oke, jadi itulah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.